Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Sindena Sisi Tanggang dengan NIM 23115399. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan insight dari beberapa paper ilmiah untuk mengatasi kekurangan model analisis sentimen yang saya bangun pada final project. Jadi di sini ada dua file, satu file Google Colab dan satu lagi ada datasetnya. Model yang saya gunakan ini adalah BERT untuk klasifikasi sentimen komentar YouTube menjadi positif dan negatif. Terus kita masuk ke projectnya. Jadi pada project awal saya membangun sistem analisis sentimen menggunakan model BERT berbasis transformer. Dataset yang digunakan adalah komentar YouTube dengan dua kelas sentimen yaitu positif dan negatif. Model model menggunakan BERT based on case yang kemudian di fine tune menggunakan dataset tersebut, output dari model berupa prediksi sentimen dan confidence score dari masing-masing kelas. Jadi kekurangan model kita sendiri itu awalnya, meskipun model sudah dapat melakukan klasifikasi sentimen, terdapat beberapa kekurangan, yaitu di mana dataset masih terbatas dan tidak berpotensi seimbang. Terus model belum dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi atau F1 score. Waktu training juga cukup lama jika tidak menggunakan GPU. Jadi di sini runtime-nya saya menggunakan GPU karena pada awal menjalankan code atau running code itu menggunakan CPU sekitar 1,5 jam tidak keluar output. Jadi saya ganti ke GPU. Terus juga model hanya menggunakan konfigurasi default tanpa optimasi lanjutan. Itu juga salah satu kekurangannya. Dan terakhir itu interpretasi model masih terbatas pada hasil prediksi saja. Jadi kekurangan inilah yang menjadi dasar saya melakukan kajian pada beberapa paper ilmiah yang sudah kita baca, kita review. Nah, di sini juga saya akan menampilkan paper yang sudah saya review, yaitu terdapat 5 paper dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks Scopus. Pertama itu ada ini, eh, secara umum paper tersebut menyimpulkan bahwa model Transformers di BERT lebih unggul dalam analisis sentimen karena mampu memahami konteks kata melalui mekanisme self-attention. Terus juga beberapa paper seperti ini, fine tuning, itu disarankan untuk menggunakan fine tuning pada model domain spesifik serta penggunaan probabilitas output untuk analisis confidence. Selain itu juga ada beberapa lagi. Ini adalah jurnal internasional menggunakan tokenizer khusus BERT dan optimasi training juga terbukti meningkatkan performa model. Ada juga ini, dan terakhir yang ini. Kita balik lagi ke sini. Jadi, penerapan insight yang saya masukkan ke dalam project ini adalah menggunakan pre-trained transformer yaitu BERT. Model BERT based on case ini digunakan karena telah dilatih pada data teks skala besar sehingga mampu memahami konteks dengan kalimat yang baik. Terus penggunaan fine tuning tadi juga digunakan BERT sebagai fitur ekstraktor. Pada project ini, model di fine-tune menggunakan data komentar YouTube. Proses fine-tuning sendiri memungkinkan model menyesuaikan bobotnya terhadap karakteristik
bahasa informal pada komentar. Terus kita juga mm, tokenisasi BERT juga ya. Jadi paper menekankan pentingnya tokenisasi. Oleh karena itu, saya menggunakan BERT tokenizer yang menghasilkan em, input IDS dan attention marks itu model agar model dapat memproses teks dengan benar. Terus selanjutnya ada confidence score. Selain prediksi kelas, saya juga menerapkan confidence score untuk menggunakan fungsi softmax. Hal ini membantu untuk mengetahui seberapa yakin model terhadap hasil klasifikasinya. Terus terakhir itu ada ya penggunaan GPU tadi. Sesuai dengan paper, proses training transformer membutuhkan resource komputasi yang besar sehingga penggunaan GPU sangat disarankan karena tadi pada saat kita menggunakan CPU itu cukup lama untuk menghasilkan output, mengeluarkan output. Jadi kita move ke penggunaan GPU. Nah, hasil dan analisis sendiri, setelah penerapan insight dari paper, model mampu mengklasifikasikan sentimen dengan lebih stabil. Model juga dapat memberikan prediksi positif atau negatif beserta confidence score, sehingga hasil lebih mudah dianalisis. Terbukti efektif dalam memahami konteks kalimat panjang dan kompleks yang sering ditemukan pada komentar YouTube ya. Karena di sini kita menganalisis sentimen komentar YouTube menggunakan BERT. Nah, untuk penutup sendiri, sebagai kesimpulan, penerapan dari paper ilmiah berhasil membantu meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap model analisis sentimen yang saya bangun. Model berbasis transformer dengan fine-tuning BERT terbukti relevan dan efektif untuk analisis sentimen teks. Nah, sekian video dari saya mengenai analisis sentimen komentar YouTube menggunakan BERT. Apabila ada salah kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.